Apalagi dong yang bisa disiapkan sama dokter? Melakukan tes biomedis. Jadi tes biomedisnya ya di kami pakai Asira, yang akurasinya bagus Bapak Ibu. Ya sudah terbukti ya Bapak Ibu, ya sering Bapak Ibu yang sudah tes di tempat lain, kemudian tes juga di tempat kami, Bapak Ibu, waduh ternyata hasilnya sama ya dokter. Iyalah sama, malah ini lebih lengkap dan yang pasti biayanya lebih murah. Ya ini untuk membantu keuangan Bapak Ibu tadi, biar nggak semakin kobol-kobol istilahnya, nggak semakin nggak karu-karuan. Produknya bermutu, jadi kita selalu cari ya suplemen yang kualitasnya bagus. Obat-obat yang kualitasnya bagus yang bisa kita dapat, kalau bisa mudah didapatkan gitu loh. Murah, dan ini caranya banyak ya, dengan caranya murah itu kalau kita bekerja sama sebagai bisnis to bisnis. Nah, saya pinjam tangannya Mata Hati untuk bekerja sama dengan mereka. Supaya kalau kita beli dalam jumlah banyak, dapat diskon. Nah, diskonnya itu dapat dikembalikan ke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu kalau yang beli suplemen lewat Mata Hati, bukannya berarti Mata Hati jualan suplemen, enggak, Mata Hati itu cuma membantu Bapak Ibu yang sulit mendapatkan suplemen sesuai anjuran saya. Ya benar ya Bapak Ibu ya, sulit ya, nyari albendazol aja sulit ya. Nah, itu lewat Mata Hati bantu mendapatkan, kemudian Mata Hati bantu mencarikan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ada di pasaran. Ini yang bisa kita lakukan, ya yang bisa dilakukan oleh Mata Hati. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk, misalnya, karena kita tahu masalah anak kita itu, misalnya masalah gangguan disbiosis lah ya, anak kita perlu Synbio, kita sebut mereknya Synbio. Nah, masa mau minumnya sampai 10 tablet? Kan enggak mungkin. Nah, kita kasih imprint, ya, istilahnya imprint itu dikasih kekuatan baru, ditambahin frekuensi, supaya lebih sakti gitu ya, supaya satu tablet itu kekuatannya sama dengan 2 tablet, sama dengan 3 tablet. Dan ini kita butuhkan gitu loh. Nanti Bapak Ibu akan tahu ceritanya, kalau Synbio itu kita butuhkan tuh sampai 2 tahun Bapak Ibu, setahun 2 tahun ya, untuk terapi leaky gut. Ya nanti ya di slide berikutnya saya akan cerita. Jadi beberapa produk di tempat kami itu kami imprint. Ya, kami sudah melakukan imprint itu kepada Biostrat ya. Tapi waktu kita minta izin resmi, yang punya keberatan, tapi pihak pemasarannya ngomong, kalau dilakukan diam-diam sama dokter diizinkan. Jadi kita berpikir untuk kita lakukan imprint, ya, untuk Biostrat. Ya. Kemudian yang sudah kita lakukan untuk vitamin D3, ya, kita imprint. Ya. Sekarang proof day kita itu beda, Bapak Ibu. Beda dengan yang ada di pasaran karena sudah kita lakukan imprint. Kemudian Synbio kita dengan yang ada di pasaran juga beda karena kita sudah lakukan imprint. Bedanya apa? Ya kalau secara kasat mata tidak kelihatan Bapak Ibu karena yang dimasukkan adalah frekuensi. Ya kandungannya adalah frekuensi di dalam kapsul, di dalam tablet tadi, sehingga diharapkan waktu ditelan di dalam tubuh potensinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasa. Otomatis karena membutuhkan proses, ya Bapak Ibu kita bongkar satu-satu, kita imprint satu-satu. Ya. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan menggunakan mesin. Ya, kita pakai mesin untuk imprint itu. Makanya biayanya sedikit berbeda. Ya. Synbio kita kalau dibandingkan Synbio yang biasa, di kita ada perbedaan harga. Tak rasa sih masih wajar lah, masih pantas, karena memang kita harus bayar pegawai. Untuk buka pak, buka apa ya, pegawai perlu dibayar Bapak Ibu. Tidak ada yang gratis. Ya. Kemudian terapi Bicom. Kita buat harganya terjangkau, dan ini sejak 10 tahun yang lalu nggak naik, Bapak Ibu. Yang tadi saya bilangnya 250.000 itu nggak pernah naik sejak 10 tahun yang lalu. Ya, harganya ya terjangkau, bukan berarti yang dulu kemahalan, ya enggak. Nah, kok dulu udah di set 100.000, sekarang bangkrut semua, nggak ada yang buka. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Lokasi, Bapak Ibu. Kita sengaja buat Facebook group, sengaja buat WhatsApp group, kita kelompokkan per area, dengan tujuan nanti bila banyak Bapak Ibu yang tinggal di area tersebut, katakan, sekarang hitungan kita bukan 40 ya Bapak Ibu, 40 nggak masuk ya karena sudah terjadi resesi, sekarang minimal 50 orang. Jadi kalau ada 50 orang dari Bapak Ibu yang berkomitmen mau melakukan terapi Bicom dan sedia membayar biaya terapi di depan 12 juta, tetap 12 juta sih, tapi harus 50 orang, jadi nggak kita naikkan. Di depan, kita terima, kita akan berusaha untuk buka di area di daerah Bapak Ibu. Lalu untungnya apa, dokter? Untungnya Bapak Ibu terapi Bicomnya jadi dekat, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu rumahnya di Medan, di Pampatang Siantar, di Bengkulu, di Jambi, di
di Palembang, di Lampung, yang harus datang ke Bekasi untuk terapi. Sudah buang waktu, benar, sudah buang duit untuk akomodasi, untuk transportasi, biaya BIKOM-nya masih tetap sama. Jadi walaupun nanti saya bukanya di Medan, di Pematang Siantar, di Jambi, tarifnya tetap 250.000. Jadi bayangkan biaya Bapak Ibu yang bisa dihemat kalau seandainya kami bisa buka di sana. Itu yang bisa kami lakukan sekarang Bapak Ibu. Jadi kita berjuang, ya, membuat Facebook group, mengumpulkan orang-orang yang sedaerah, kita kasih manfaat, terus kita tawari, ayo daripada kamu cuma mimpi terapi BIKOM bisa hadir di sini. Dengan cara seperti ini loh, kumpulkan 50 temanmu yang komitmen mau terapi 1 tahun aja. Kita enggak minta 2 tahun, walaupun target kerjanya 2 tahun, kita minta 1 tahun dulu. Supaya kita punya modal untuk beli mesin, untuk terapis, untuk training terapis, untuk sewa tempat dan untuk biaya operasional kita selama 2 tahun ada di sana. Ya, itu yang bisa kami lakukan. Oke, sekarang balik dok, boleh nggak diajari dok cara membaca, cara membacanya si Atek? Oke. Ada pasien umur 10 tahun, ya. Jadi sebelum terapi ke kami melakukan mengisi Atek. Ini hasil Ateknya. Skala 1 tadi apa? Bicara. 2, sosialisasi. 3, ada di sini kok dok. Ya, ya. 25 itu Bapak Ibu, ini batas atas yang paling bawah. Pasti anak ini nggak bisa ngomong. Enak ya, bacanya cepat ya. 26, ini batas atas yang paling bawah. Pasti adanya di pojokan, nggak bisa dipeluk, nggak bisa dipegang, nggak ada kontak mata, ini. Ya, dukunya mulai beraksi nih dengan baca angka ya. 22, ini dan nomor 2 dari bawah ini, berarti kemampuannya jelek ini. Sensoriknya, motoriknya jelek ini, kemampuannya. Ya. Perilakunya 24, ya masih bermasalah lah. Ya, error-errornya juga masih ada. Ya, dari nilai 75 ke 24, ya 30% masih error. 97 nilainya di sini Bapak Ibu. Kurang lebih berapa lama Bapak Ibu anak ini mau progres dengan dibantu terapi menggunakan protokol Dr. Ali. Dan anak ini, orang tua ini melakukan protokolnya dengan lengkap. Semua yang dianjurkan dikerjakan. Karena Pak Ibunya waktu itu sudah stres, anaknya sudah 10 tahun, sudah ditolak terapi di mana-mana. Jadi semua dikerjakan. Ini hasilnya. Bulan Maret jadi 73 di sini, dari sini naik sini. Bulan Mei jadi 50 di sini. Bulan Juni di atas sini 27. Kalau kita lihat bicaranya dari 25 ke 16, sini sudah bisa ngomong anaknya sekarang. Kemudian sosialisasinya jadi 5, wah sekarang tata matanya bagus ya, mengajak jalan-jalan, ngajakin bermain ya. Kemudian kita lihat sensorinya 3, wah bagus semua ya, wah terampil ya. Perilakunya 3, wis nice girl. Hanya dalam waktu 3-4 bulan lah, karena tanggal yang ini kan kita enggak tahu, dianggap aja awal Maret. ya 3-4 bulan lah. Bisa. Terukur, waktunya jelas. Menyenangkan ya, kalau lihat ini ya. Nah, dok umur 10 tahun. Yang lebih gede juga ada ya. Ini anak favoritku nih, 26 tahun kalau nggak salah umurnya ya. Ini si Adnan ya dari Makassar. Mei 2019, Agustus 2020, setahun lebih ya. Dari nilainya 53, jadi ya nggak lebih parah dibandingkan yang tadi kan. Yang tadi kan kalau dilihat dari skala 97 ini cuma 53. Tapi tercapainya 26. Kenapa kok kayaknya lebih lambat ya dokter ya? Ya banyak hal nih, ada 73 ini yang kecolongan di mana. Ini ceritanya jatuh bangunnya banyak ini ya. Dan kita udah progres terus ya. Tapi secara prinsip anak yang lebih besar lebih sulit dibandingkan yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu lebih gampang. Jadi saran saya Bapak Ibu, mumpung belum terlambat dengan usia, yuk kita kerjakan anak-anakmu. Ya, keburu dewasa, waktu yang dikeluarkan lebih banyak. Tapi by the way Bapak Ibu, kalau kita ngomong ini
targetnya 2 tahun ya. Ini sudah tercapai 50% loh Bapak Ibu. Tinggal dikit lagi saya kalau mau target saya 70%. Ya. Dan ini sambil terapi ya, sambil kita terapi ya, duduk di atasnya mesin ya, enggak mesinnya di sini ya, di salah satu alat ya, kita terapi. Ya tenang ya, ini kita foto. Ini foto terkini karena anak saya pakai hazmat. Ya, progres. Saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Anak umur 17 tahun ya, September 2018 terapi tempat saya 62. Ini data terakhir Januari 12. Ya, kalau kita ngomong hampir 2 tahun ya ini pun sudah tercapai Bapak Ibu. Kalau kita bagi 10 kan 6,2. Nah, kalau kalikan 3, 30%, itu kan 18,6. Ini sudah 12. Sudah tercapai target saya terapi 2 tahun. Ya, tercapai lah. Progresnya tercapai, ya. Contoh lain lagi, ini Bapak Ibu, ya, Jefferson Su, ya, 29 Oktober 2016, ini usianya, ya. November tahun 19, tahun 2019, 109 Bapak Ibu. Terus kelihatan kan kalau nggak pernah diisi sama ibunya ya, November, Desember nggak ono ya. Tato April tiap bulan ini mulai sadar nih, orang tuanya dapat pencerahan ini. Sorry ya Mama Jefferson ya, ini kan aku baca datamu ya. 109, 64, sekarang 40. Ya, kalau kita ngomong ya setahun lah kurang lebih ya. Setahun sudah 50% kan, udah kurang dari 50% kan. Ya, udah tercapai ya target saya. Dari sini ya, 2013, ini seumur ya tadi ya. 7 tahun ya. 49 di bulan Juni jadi 13. Ya kan? Belum sampai 2 tahun kan. Nah, ini Nicholas nih kalau Bapak Ibu suka baca Facebook ya, yang mau jadi dokter gantiin saya, ini entah tak bimbing, mudah-mudahan saya keburu ya, masih keburu bimbing dia. Ya. Mudah-mudahan dia juga mau jadi dokter ya, bukan mamanya yang nyuruh ya. Anaknya pas gak jadi dokter, awas mamanya nanti ya, mamanya yang semangat ya. Ini dari 42 ini nggak parah-parah amat nilainya 42 ya, Desember tahun 19 ya. Ya ini kan sudah jadi 12 ya Bapak Ibu ya. So far so good lah ya, sesuai dengan target lah. Ya. Dokter memangnya ada dokter yang mendekati 0, sebetulnya ada yang 0 ya, tapi saya cari nggak ketemu ya, karena saya siapin slide, saya nggak ketemu yang 0, saya cari yang mendekati 0 aja ya. Ini orang dari Mamuju nih, Hakim nih, kalau nggak salah ini orang Mamuju ini ya. Ya waktu ketemu saya sih nggak, nilainya nggak besar ya, 21 ya. Terakhir saya punya data itu dibuatnya tanggal 5 Mei untuk evaluasi April, itu nilainya tinggal 4 ya. Kemudian kita punya lagi Harumi yang di Bogor ya. Pertama kita ketemu 46, 11 bulan kemudian nilainya jadi 3. Ya banyak lah yang kita capai ya. Ada juga yang hasilnya nggak terlalu bagus ya ada. Ya. Nggak ditampilkan di sini dok. Enggak, ada di Telegram. Bapak Ibu bisa lihat. Karena Telegram kan orang tua yang posting. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak nuduh ini sengaja dipilih yang bagus-bagus doang sama dokter Ali. Enggak lah. Ini untuk memotivasi Bapak Ibu bahwa hal yang kayak gini nih masuk akal, bisa dicapai sesuai dengan target saya tadi, achievable, ya. Karena saya tahu caranya. Dari mana dok tahu caranya? Ya kalau datanya lengkap. Kalau datanya nggak lengkap ya nggak tahu ya. Apa yang mau dikerjain dikira-kira ya, dikira-kira aja. Oke. Ini loh yang mempengaruhi progres Ananda ya. Ini termasuk menjawab pertanyaan yang Bapak komplain kemarin itu ya. Harus ada izin dari Tuhan. Jadi Dr. Ali, Ibu Mingfei, Dr. Mariska, Dr. Sofyan, protokol Dr. Ali, bukan protokol Dr. Senjaya, itu bukan segala-galanya. Mereka semua adalah alat, ya, alat kami minta izin kepada Tuhan untuk dipakai, untuk diberi kesempatan membantu Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang belum ketemu jalannya itu artinya belum dikasih izin sama Tuhan, walaupun kadang sudah mendengar tentang kami. Ya, mereka cuma lewat telinga kiri, ya masuk kanan keluar kiri, ya kayaknya ya siapa itu, ya kayak enggak tahu gitu loh. Terus Bapak Ibu yang sekarang gabung di sini dengan penuh semangat, yang anak-anaknya sudah progres, ngasih tahu sahabat-sahabat yang lain, tapi tetap diketawain, nggak dipeduliin. Ya enggak apa-apa, karena itu karmanya mereka belum selesai, mereka belum dapat izin dari Tuhan. Makanya kami nggak ngoyoh gitu loh Bapak Ibu, nggak ngoyoh, nggak terus buru-buru, harus diiklanin semua lah, supaya kita mau dapat, enggak lah.
Itu semua perkara izin Tuhan. Kayak sekarang begitu waktunya tiba-tiba di face group pertumbuhannya seperti itu, yang progres semakin banyak, kita cuma bisa berdoa. Apalagi cuma dikasih obat cacing aja progres, kita cuma berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan, alangkah murah hatinya Tuhan ya, terhadap kita. Ya ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi harus ada izin dari Tuhan.